juga diputar video tentang apa itu proklim, dasar hukumnya, terus lagi kenapa pemerintah mengeluarkan program proklim. Nah, mungkin sebagian kita mungkin belum mengenal apa itu proklim, Pak lah. Tapi kalau misalnya desa itu sudah diusulkan sebagai kampung iklim seperti mudah-mudahan aparat kelurahan selain dari bank sampah sekumpul, sebagian masyarakatnya juga diharapkan mengerti apa yang dimaksud dengan program kampung iklim. Mungkin kebanyakan mereka menanyakan apa aja program ini dilaksanakan untuk apa, dalam rangka apa. Nah, ini mungkin di sini ulun mencoba menyimpulkan keluar dari dari narasi itu ya, bahwa program Kampung Iklim merupakan program nasional yang dikelola oleh Kementerian LHK dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. Dan yang kedua, juga untuk memberikan pengakuan terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan dan dapat meningkatkan kesetaraan di tingkat lokal sesuai kondisi wilayah. Nah, mungkin dari pengalaman saya di Kabupaten Banjar, ini kita program Kampung Iklim ini kebanyakan adalah memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sudah dilakukan. Karena sebenarnya untuk kegiatan adaptasi maupun mitigasi ini itu sudah dilaksanakan, Pak, di desa-desa ataupun di masyarakat sekitar kita itu sudah dilaksanakan. Cuman dalam hal ini kita tidak mengetahui. Nah, kita tidak mengetahui itu bahwa itu ternyata itu termasuk kegiatan adaptasi. Ternyata ini kegiatan mitigasi. Ketika Pak Ibu Dewi menggalakkan bank sampahnya, menggalakkan sampah dari rumah, menggalakkan melaksanakan sosialisasi mengenai sampah. Nah, itu ternyata salah satu kegiatan dari mitigasi. Begitu juga misalnya kita di sekitar rumah, kita ternyata memanfaatkan barang-barang bekas untuk pot tanaman, terus lagi kita melakukan penanaman tanaman toga di pekarangan. Habis itu kita misalnya ada juga yang membudidayakan hidroponik dan ikan. Nah, itu ternyata termasuk kegiatan dari adaptasi. Jadi dalam hal ini setelah 2 tahun kita melihat dan memperhatikan masyarakat, ternyata upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim ini sudah oleh masyarakat. Cuman kita tidak mengetahui, Pak. Nah, itu aja. Jadi kalau saya lebih berat ke nomor 2 ini, Pak, memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Nah, itu mengapa adanya program Kampung Iklim. Slide keduanya, Pak. Iya, Pak, Bu. Tujuannya, nggih. Tujuan proklim. Ini tujuannya ini seperti di di narasi juga proklim dilaksanakan dengan tujuan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya, sehingga seluruh pihak terdorong untuk melaksanakan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, program Kampung Iklim ini juga, Pak, ya, dengan cara kita menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang termasuk kegiatan adaptasi dan mitigasi itu diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya. Nah, sehingga semua pihak itu terdorong untuk melaksanakan antisipasi kita terhadap perubahan iklim yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di sekitar kita, Pak.
Nggih. Jadi ketika pertama kita mengenalkan proklim, itu mungkin kita lebih dulu menanyakan, di sini, masalahnya apa misalnya. Masalah di lingkungan kita misalnya mengenai sampah. Masalah di lingkungan kita misalnya mengenai, kebutuhan air bersih. Nah itu. Jadi, ketika kita ternyata problem kita masalah sampah, itu terdorong upaya kita untuk melakukan bagaimana caranya supaya sampah ini bisa dikelola. Karena sampah itu merupakan, penyumbang tertinggi terhadap, gas rumah kaca, Pak, ya. Nggih. Nggih. Terus untuk misalnya kekeringan, kita mengalami kesulitan air bersih. Nah, masyarakat ini nanti terdorong untuk melakukan bagaimana caranya kita untuk, mengupayakan kita tidak untuk mendapatkan air bersih. Nah, upaya itu sebenarnya cara kita beradaptasi lingkungan. Nah, jadi sebenarnya ketika kita menanyakan permasalahan tentang lingkungan, nah itu sebenarnya kita menginventarisasi, apa saja yang sudah mereka lakukan untuk mengantisipasi, dampak lingkungan yang ada di sekitar kita. Nggih. Selanjutnya nggih. Slide berikutnya, Pak. Oh nggih, nah ini. Ini mengenai hal lain yang diharapkan dari pelaksanaan proklim. Nah, ketika pemerintah itu melaksanakan program ini, itu ada hal-hal lain yang dapat, kita harapkan gitu loh. Kan banyak dari awal mereka bertanya, proklim itu, kalau saya melaksanakan proklim, bagaimana Bu nanti kelanjutannya? Apa yang kami dapatkan? Nah, mungkin di sini Ulun mencoba menjabarkan, Pak lah. Pertama, misalnya kita menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim, termasuk nilai-nilai kearifan tradisional atau lokal yang dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan secara umum. Nah, menumbuhkan kemandirian masyarakat melaksanakan adaptasi perubahan iklim termasuk menjaga nilai-nilai kearifan tradisional. Nah, ini ulun temui ketika kita di masyarakat. Itu salah satu komponen proklim itu adalah pola hidup bersih sehat PHBS. Nah, dan mengatasi penyakit terkait iklim. Penyakit terkait iklim itu kan misalnya kan ada malaria, Pak. Itu habis itu yang berhubungan dengan nyamuk, Pak lah. Itu bila kita hujan yang terlalu karena perubahan cuaca yang sangat ekstrim, Pak lah, akibat GRK itu kan nanti ada hujan yang terlalu lama atau terlalu terlalu deras mungkin musim kering, musim hujan. Jadi kan waktunya itu tidak bisa ditentukan lagi. Nah, ternyata ada nilai-nilai kearifan tradisional untuk mengatasi dampak tersebut. Misalnya penggunaan kalambu, Pak. Nah, itu termasuk kearifan lokal dan itu diakui, Pak, kemarin. Jadi di sini, Pak, kami untuk mengantisipasi penyakit terkait iklim kita menggunakan kelambu. Nah, itu kata masyarakatnya. Nah, itu artinya kita bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai kearifan tradisional tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Ada juga misalnya kalau di daerah Kalimantan ini kan ada semacam rumah panggung, Pak, kalau di daerah kayak daerah bawah, Pak lah, seperti Sungai Rangas, terus lagi beberapa daerah yang tergenang. Nah, itu bagaimana mereka beradaptasi? Mereka menggunakan rumah panggung dan itu termasuk nilai-nilai kearifan tradisional yang perlu dijaga. Ternyata nilai-nilai tersebut itu termasuk upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang kedua
itu menjembatani kebutuhan masyarakat dan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, yang kedua ini mungkin dari kita pemerintah daerah itu mungkin kita tidak secara sengaja ya untuk menjembatani ini karena apabila suatu daerah, suatu kampung, suatu RW atau kelompok itu sudah terdaftar dalam program kampung iklim, itu sudah termasuk dalam daftar urutan penerima CSR dari perusahaan penerima proper. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang mendapatkan proper hijau itu Pak, mereka untuk melakukan pembinaan terhadap kampung iklim. Jadi yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan CSR dari perusahaan tersebut itu adalah kampung atau kelompok atau desa yang sudah termasuk, yang sudah terdaftar dalam Proklim. Nah, yang ketiga, meningkatkan kerjasama seluruh pihak di tingkat nasional dan daerah dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Mungkin yang ketiga ini dari aplikasinya. Nah, yang ketiga mungkin dari aplikasi itu ketika kita input data adaptasi, data mitigasi, dan kita melakukan pengamatan spektrum, itu sudah bisa diukur Pak berapa upaya mitigasi kita terhadap penurunan gas rumah kaca. Nah, itu perhitungan itu dari Excel-nya itu ternyata bisa dihitung Pak, dan mungkin Ulun tidak mendalami itu Pak. Dari keterangan mereka, data Excel yang diisi itu ternyata itu untuk menghitung berapa upaya mitigasi kita terhadap gas rumah kaca. Terus yang ada rumusnya. Iya, ternyata ada masuk di sana Pak. Yang keempat, menumbuhkan gerakan nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat yang bersifat aplikatif, adaptif, dan berkelanjutan. Dimengerti Pak lah? Karena ini merupakan program nasional, jadi pemerintah itu kan dalam upaya menggerakkan Proklim ini ada dari Presiden Jokowi itu mencanangkan 20.000 kampung iklim sampai dengan tahun 2024. Nah, itu yang kelima itu mengoptimalkan potensi pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat memberikan manfaat terhadap aspek ekologi, ekonomi, dan bencana iklim. Nah, ini yang kelima ini maksudnya apabila di tempat kita itu sudah misalnya ya kayak di kampung iklim Mandikapa Barat. Mereka setiap hari Jumat itu melakukan kegiatan bersih-bersih kampung. Nah, itu termasuk kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang ekologi dan ekonomi dan pengurangan bencana iklim. Nah, dengan adanya kegiatan mereka yang secara kontinu dilakukan, itu diharapkan potensi pengembangan itu dapat dilaksanakan, pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi tersebut dapat dilaksanakan secara optimal. Optimal ini kontinuitas dari kegiatan adaptasi mitigasi oleh kampung iklim Pak. Itu yang diharapkan. Yang keenam, mendukung program nasional yang dapat memperkuat upaya penanganan perubahan iklim secara global seperti gerakan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, keenam ini dalam aspek penilaian Proklim itu semua kegiatan itu semua kegiatan gerakan itu yang ada di tadi kan saya sudah sebutkan bahwa itu ternyata termasuk dengan kegiatan adaptasi mitigasi, misalnya gerakan ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes dan lain-lain. Nah, itu termasuk program nasional, dan Proklim itu adalah salah satu kegiatan yang mendukung program nasional tersebut dapat dilaksanakan secara kontinu. Slide berikutnya Pak. Manfaat Proklim.
Ini yang terakhir Pak Lang, ulun sedikit Nggih. aja sini memberikan karena Terima kasih. mungkin hal ini yang sering ditanyakan kalau mengenai apa itu proklim, apa itu adaptasi, apa itu mitigasi, itu bisa aja dipelajari Pak Lah. Nggih, Itu Bu. banyak aja di di Google. Nah, itu banyak aja. Nah, terus apa yang saya sampaikan hari ini yang sering ditanyakan Pak apabila kita ke lapangan, sering ditanyakan oleh mereka. Nah, ini terakhir manfaat proklim. Manfaat proklim ini di sini ada 4. Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim, terukurnya potensi dan kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca suatu lokasi terhadap pencapaian target penurunan emisi gas nasional, yang terukurnya potensi dan kontribusi ini tadi Pak yang hitungan data mulai Excel dan Spektrum. Nah, itu. Nah, terus yang ketiga, tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi serta potensi pengembangannya di tingkat lokal yang menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program terkait perubahan iklim. Nah, ini data dan kegiatan ini misalnya Pak di kampung-kampung itu misalnya ada gerakan penanaman. Ternyata di situ persentasinya sedang. Nah, di situ kan pemerintah dapat melihat, di daerah sini perlu bantuan penanaman, perlu bantuan bibit, perlu bantuan misalnya pengolahan lahan pertanian, sementara lahan pertanian cukup luas, sedangkan kegiatan mereka relatif sedikit. Ada yang kekurangan dana misalnya, ada kekurangan teknologi, dan ada juga yang tidak mengetahui caranya misalnya melakukan budidaya di daerah tersebut. Nah, itu maksud dari yang manfaat nomor 3 ini Pak. Yang terakhir itu tersosialisasinya kesadaran dan gaya hidup rendah karbon dan meningkatnya kemampuan masyarakat di tingkat lokal untuk mengadopsi teknologi rendah karbon. Nah, ini tadi seperti adanya bank sampah, itu termasuk kegiatan terkait dengan gaya hidup ya Pak ya. Itu gaya hidup rendah karbon. Kalau kita melihat bank sampah itu bagaimana caranya kita melakukan gaya hidup rendah karbon itu, misalnya kita terdaftar di bank sampah, kita di rumah kita sudah bisa memilah sampah, yang mana yang harus kita tabung ke bank sampah, yang mana yang bisa kita jadikan misalnya pupuk organik. Nah, itu. Jadi di iklim ini sangat sangat baik loh Pak. Kalau menurut ulun Pak Langgi. Jadi ini yang bisa ulun lihat selama ulun melaksanakan program Kampung Iklim di Kabupaten Banjar. Nah, mungkin ini aja dari ulun Pak Lah. Ini